dia pulang ke rumahnya, Bobby melihat pintu rumahnya terbuka. Perlahan tapi pasti, Bobby yang ahli berburu mendekati rumahnya dengan senapan kepercayaannya. Dengan lihai, Bobby mengintip ke dalam rumahnya. Kisah cerita kali ini mengisahkan tentang seorang pemburu yang tinggal sendirian di hutan. Bobby, seorang pria yang hidup dengan berburu. Untuk memudahkan pekerjaannya, dia tinggal sendirian di hutan. Bobby sudah biasa pergi pagi hari untuk berburu dan pulang di saat hari senja. Suatu hari, di saat dia pulang ke rumahnya, Bobby melihat pintu rumahnya terbuka. Perlahan tapi pasti, Bobby yang ahli berburu mendekati rumahnya dengan senapan kepercayaannya. Dengan lihai, Bobby mengintip ke dalam rumahnya agar bisa mengetahui makhluk apa yang masuk ke dalam rumahnya. Tak disangka, Bobby yang biasa sangat tenang tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Dia melihat seorang perempuan berdiri di depan perapiannya. Perempuan itu adalah orang yang paling cantik yang pernah dilihat Bobby. Wajahnya sangat cantik. Rambutnya yang berwarna kecoklatan terurai di bahunya. Baju putih dan celana jeansnya juga menambah pesona perempuan itu. Sorry Pak, aku masuk tanpa izin. Oh, nggak apa-apa. Kamu siapa ya? Aku Janet. Aku pergi ke hutan ini bersama ayahku. Cuman gara-gara aku pergi sendirian jadi nyasar. Di mana ayahmu? Aku nggak tahu. Aku sudah jalan 1 harian, tapi cuman rumah ini yang aku lihat. Bapak orang pertama yang aku lihat. Ya udah, besok aku anterin kamu keluar hutan. Kalau malam gini bahaya. Aku sudah lama tinggal di sini, jadi tahu jalannya. Makasih ya. Gimana kalau malam ini aku aja yang masak? Aku nggak tahu harus balas gimana lagi. Iya, sama-sama. Pada waktu makan malam, Bobby merasa sangat senang karena ada yang menemani. Apalagi yang menemaninya perempuan yang sangat cantik. Tidak terasa hari sudah sangat larut. Janet pun mulai merasa ngantuk. Bobby menawarkan Janet untuk tidur di ranjangnya, sedangkan dia tidur di sofa. Cantik banget Janet. Bisa nggak ya dia jatuh cinta sama aku? Bobby berpikir sambil melihat Janet tertidur di ranjangnya. Bobby yang tidak bisa tidur mendengarkan musik di radio. Volumenya dikecilkan agar tidak mengganggu tidur Janet. Lalu, baru saja Bobby mulai mengantuk, acara musik di radio diputus oleh berita darurat. Berita darurat. Baru saja ada seorang penjahat kejam yang melarikan diri dari rumah sakit jiwa. Polisi sedang melakukan pencarian di sekitar hutan. Para pendengar mohon mengunci pintu dan jendela dan tidak berkeliaran. Penjahat itu berjenis kelamin wanita, memakai baju rumah sakit yang panjang, dan memiliki senjata. Dia didiagnosis memiliki penyakit mental yang cukup parah. Dihukum karena membunuh suaminya sendiri dan keempat anaknya. Ciri-ciri wanita itu memiliki paras yang sangat cantik, rambut coklat yang panjang, tinggi sekitar 165 cm. Walaupun memakai baju rumah sakit, ada kemungkinan jika dia mencuri baju untuk menyamar. Jika ada yang melihatnya, jangan mendekatinya dan langsung melapor kepada yang berwajib. Bulu kuduk Bobby berdiri. Dia melihat Janet yang sedang tertidur pulas. Ciri-cirinya sama persis dengan yang diberikan oleh penyiar radio. Bobby yakin jika Janet adalah penjahat kejam yang melarikan diri itu. Dia akan membunuhku ketika aku tidur. Aku harus gimana? Tiba-tiba Bobby melompat dari sofanya dan membuka pintu depannya dengan keras. Janet terbangun kaget. Wajahnya bingung dan takut. Bobby langsung menjabak rambut Janet dan menariknya ke arah pintu depannya. Tolong. Kenapa Bobby? Kamu mau ngapain aku? Janet berteriak histeris. Bobby mengacukan teriakan Janet dan melempar Janet keluar rumahnya. Janet yang merasa takut melihat hutan yang sangat gelap langsung berdiri dan berusaha masuk kembali.
Untungnya, Bobby sempat menutup dan mengunci pintunya. Janet terus memukul pintunya dengan keras. Buka! Bobby buka! Bobby buka, Bobby! Lalu, Bobby mendengar suara teriakan yang membuatnya berkeringat dingin. Seperti suara teriakan binatang, suara yang hanya bisa dibuat oleh orang yang benar-benar gila. Setelah itu, suasana hening yang mencekam menerpa Bobby. Bobby tidak lagi mendengar suara apapun. Bobby gemetaran karena ketakutan, berusaha untuk siap jika terjadi apa-apa. Tidak lama, darah masuk perlahan dari bawah pintu depan Bobby. Lama-lama, kaki Bobby dipenuhi dengan genangan darah. Bobby tidak berani bergerak, tangannya hanya bisa gemetaran memegang pintunya. Setelah agak lama, Bobby mengumpulkan keberanian untuk membuka pintunya. Bobby tersungkur lemas di atas genangan darah. Dia melihat jasad Janet dalam keadaan telanjang di depan pintu rumahnya. Kepalanya tertusuk dengan pisau yang besar. Di samping jasadnya, ada selembar baju panjang dari rumah sakit dilipat dengan rapi. Bobby yang masih syok hanya bisa meneteskan air matanya, sadar bahwa dia telah membantu penjahat gila itu untuk membunuh Janet, untuk mengambil bajunya.